Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Douglas Orlando Andreas Simamora, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tobelo akan menjelaskan tentang persiapan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kondisi geografis kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo terdiri dari 4 kabupaten, di mana jarak antar kabupaten yang sangat berjauhan dan menempuh berbagai medan, baik darat maupun lautan. Definisi zona integritas WBK dan WBBM yaitu zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah bebas dari korupsi atau WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam 6 area perubahan. Wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria 6 area perubahan ditambah dengan penguatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo yaitu pada bulan Februari 20 adalah deklarasi dan penandatanganan janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo. Area perubahan yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, dan ke-6 peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo memiliki jargon Marahai, yaitu melayani dengan ramah dan hati ikhlas. Marahai sendiri mempunyai arti adalah bagus atau indah. Di bagian manajemen perubahan, pada Februari tahun 2020 telah dilakukan rapat penyusunan tim ZI WBK Kanim Tobelo. Dengan rapat tersebut diterbitkannya SK tim ZI WBK Kanim Tobelo dan dokumen rencana dan target prioritas tim ZI WBK Kanim Tobelo. Di bagian penataan tata laksana, adanya terciptanya penyusunan standar operasional atau SOP, pengukuran kinerja organisasi melalui e-performance, pengukuran kinerja individu melalui jurnal harian Simpek, update informasi pada media dan media sosial, pelayanan sesuai dengan SOP. Di bagian penataan manajemen sumber daya manusia, kami melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, yaitu adanya rolling internal yang dilakukan di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo dan pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat e-learning BPSDM Kemenkumham, pelaksanaan apel pagi dan sore setiap hari kerja, manajemen SDM berbasis Simpek untuk SKP, jurnal harian, absensi, izin, cuti, dan data kepegawaian. Dan kami juga menerapkan adanya reward dan punishment kepada pegawai yang berprestasi maupun pegawai yang melanggar disiplin. Di bagian penguatan akuntabilitas, keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja dari mulai bottom up, dari bawah ke atas, jadi semua pegawai dapat berkolaborasi kepada pimpinan untuk menyusun rencana kerja, monitoring evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui IMONEF Bappenas,
monitoring evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui e-performance, monitoring evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui Smart DJA. Di bagian penguatan pengawasan, kami telah membentuk Satgas Pengawasan Internal dan penerbitan SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan Public Campaign. Adanya juga kotak saran dan pengaduan yang bisa di-input oleh masyarakat sebagai masukan untuk pengawasan kami terhadap kinerja pegawai dan masukan untuk memperkuat kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo. Di sini juga kami menerapkan adanya whistleblowing system, penerbitan SK Tim dan sosialisasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Di bagian peningkatan kualitas pelayanan publik, kami telah menerapkan sistem pelayanan paspor dengan adanya booth-booth tertentu, yaitu adanya booth untuk disabilitas, ada jalur disabilitas, ada kursi roda, ada ruang tunggu disabilitas, ada juga loket khusus disabilitas, kamar mandi khusus disabilitas, dan adanya toilet dan wastafel untuk pemohon, tempat bermain anak bagi pemohon yang membawa anak, ada air minum gratis bagi pemohon, ruang laktasi, smoking area atau area merokok, tempat pengisian daya HP, tempat ibadah atau mushola, dan ruang pengendalian gratifikasi, dan ada juga ruang untuk sekretariat Timpora dan sekretariat zona integritas WBK WBBM. Kami juga menyediakan parkir roda 4, parkir roda 2, parkir khusus disabilitas, dan parkir khusus wanita. Inovasi yang kami lakukan di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo adalah Mobile Haji Jemput Bola, atau yang dapat kami sebut sebagai biji jebol, yaitu adalah untuk memangkas birokrasi para pemohon atau calon jemaah haji tidak perlu datang ke kantor imigrasi Tobelo karena jaraknya yang sangat jauh, dan biasanya pemohon atau calon jemaah haji adalah kaum rentan, sehingga kami memutuskan untuk melakukan proses pengambilan biometrik dan wawancara di kabupaten atau tempat di mana mereka berada. Sehubungan dengan kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19, kami dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo melakukan protokol kesehatan, yaitu pemeriksaan suhu tubuh bagi pengunjung yang atau pemohon paspor yang akan datang ke kantor imigrasi Tobelo, menganjurkan mereka untuk melakukan cuci tangan dan memakai masker. Apabila mereka tidak membawa masker atau tidak memakai masker, kami menyediakan masker gratis kepada para pengunjung untuk melakukan permohonan paspor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tobelo Marahai, melayani dengan ramah dan hati ikhlas.